perkenalkan, nama aku Tri Utami, aku dari SMP Negeri 4 Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Teman-teman, jadi pada kesempatan kita hari ini, kita akan bercerita loh. Kira-kira hari ini kita akan bercerita tentang apa ya? Yuk kita simak bersama-sama. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang pohon keramat tua pemberi rupiah. Kira-kira gimana ya cerita pohon keramat tua pemberi rupiah? Yuk kita simak bersama-sama. Pada zaman dahulu di sebuah negeri yang jauh bernama Indonesia, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Adi. Adi adalah seorang pemuda yang bekerja keras, pantang menyerah, rajin menabung, dan ia selalu menolong sesama dengan warga sekitar. Tapi Adi mempunyai tekad untuk menjadi kaya raya dengan cepat. Bagaimana ya cara menjadi kaya raya dengan cepat? Jadi pada saat itu Adi berjalan-jalan, kemudian tak sengaja ia bertemu dengan teman lamanya Dimas. Dimas adalah teman Adi dari desa sebelah. Melihat penampilan Dimas yang berbeda membuat Adi bertanya-tanya dalam benaknya. Kira-kira apa ya pekerjaannya Dimas sekarang? Mereka pun berbincang-bincang sambil meminum segelas kopi. Pada saat di tengah perbincangan, tiba-tiba Adi bertanya kepada Dimas, "Dimas, kira-kira apa pekerjaanmu sekarang?" tanya Adi. Kemudian Dimas pun menjawab, "Sebetulnya aku hanya berdiam diri di rumah dan aku akhir-akhir ini sedikit bersenang-senang. Tapi sebetulnya aku meminta kepada pohon keramat tua di hutan," ucap Dimas. "Kira-kira apa ya pohon keramat tua itu?" Kemudian karena mendengar Dimas kaya raya dengan cepat karena meminta dari pohon keramat tua, Adi pun bersikeras untuk menjadi kaya raya dengan cepat. Ia berjalan jauh sekali melewati hutan belantara selama berjam-jam. Akhirnya tibalah Adi di pohon keramat tua. Adi membawa sesajen. Setibanya di pohon keramat tua, Adi langsung berlutut dan mengatakan, "Pohon keramat tua, tolong berikan aku kekayaan. Aku ingin kaya seperti Dimas." Tiba-tiba saja pohon itu bergetar dan mengeluarkan suara. Itu membuat Adi sangat ketakutan. Pohon keramat tua menjawab, "Pohon keramat tua tidak akan memberikan kekayaan tanpa berusaha. Kau harus memenuhi persyaratanku." Mendengar hal itu membuat Adi sangat kesal karena ia tidak tahu bahwa pohon keramat itu memberikan syarat. Tapi karena sangat ingin kaya dalam waktu yang singkat, ia pun akan memenuhi syarat apapun dari pohon keramat tua. Apa syaratnya? Aku akan menjadi kaya. Tolong bantulah aku." Kemudian pohon keramat tua pun menjelaskan bahwa Adi harus mempelajari rupiah bersamanya. Tapi Adi kan hanya anak kampung yang tidak tahu apa itu rupiah. Lagi pula pada zaman dahulu mereka hanya menggunakan koin emas. Adi pun bertanya sekali lagi kepada pohon keramat tua, "Apa itu rupiah? Aku mohon berikan aku jawabannya. Apakah rupiah itu semacam buah atau sayur? Aku mohon, aku akan penuhi." Kemudian pohon keramat tua pun memberitahu apa itu rupiah. "Rupiah adalah alat tukar kita yang sah. Sekarang kamu harus mempelajari rupiah dan memberitahu warga di desa bahwa sekarang alat tukar kita adalah rupiah, bukan menggunakan barter lagi ataupun koin emas." Mendengar hal itu, tiba-tiba saja ada uang kertas dari bawah. Hal itu membuat Adi sangat kaget. Adi pun bertanya, "Tapi ini kan hanya gambar pahlawan. Aku melihatnya di balai desa ada gambar ini, tapi ia tidak berwarna." Kemudian pohon keramat tua pun memberitahu Adi bahwa ini adalah rupiah. Rupiah adalah alat tukar kita yang sah sekarang.
Jadi, Adi harus memberitahu warga desa bahwa sekarang kita sudah tidak lagi melakukan barter. Adi pun belajar bersama dengan pohon keramat tua bagaimana cara menjaga rupiah, bagaimana cara mencintai rupiah, paham dan bangga pada rupiah. Setelah seharian belajar mengenai rupiah, akhirnya Adi pun kembali ke balai desa. Ia menelusuri hutan kembali untuk kembali ke balai desa dan akhirnya ia pun tiba. Adi tiba di balai desa dan membunyikan lonceng. Teng 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 teng. Sontak hal itu membuat warga desa berkumpul. Ada apa ini? Kenapa kau membunyikan lonceng, Adi? Ucap seorang gadis. Semuanya, dengarkan aku. Aku memberitahu kalian semua bahwa sekarang kita sudah tidak lagi menggunakan barter ataupun koin emas. Kita menggunakan rupiah sebagai alat tukar yang sah. Jadi kalian semua harus menggunakan rupiah. Adi pun membagikan beberapa rupiah kepada warga-warga di desa. Tapi warga desa bertanya kepada Adi, bagaimana cara merawat rupiah? Kemudian Adi memberitahu kita tidak boleh melipat rupiah, merobeknya, mencoretnya, bahkan mencucinya. Akhirnya Adi pun didengarkan oleh masyarakat di desa. Masyarakat desa menggunakan rupiah sebagai alat tukar yang sah sekarang. Mereka berbelanja menggunakan rupiah. Tibalah di mana hari, Adi teringat pada pohon keramat tua. Aku harus mengambil imbalan yang diberikan oleh pohon keramat tua, ucap Adi. Akhirnya Adi pun berjalan jauh menelusuri hutan untuk menemui pohon keramat tua. Setibanya ia di pohon keramat tua sangat senang sekali menyambut Adi dengan gembira. Adi, karena kau sudah membantuku untuk menjaga rupiah dan melakukan persyaratan yang sudah kau penuhi, ambillah ini. Ambillah rupiah ini untukmu. Terima kasih, Adi, ucap pohon keramat tua. Akhirnya Adi pun menjadi pahlawan di desanya karena telah menyelamatkan desa dari kebodohan sementara. Kira-kira apa ya hal yang bisa dipetik dari cerita kita? Dari cerita kita yang bisa dipetik, Adi mempelajari bagaimana cara merawat rupiah, mencintai rupiah, menjaganya, bangga dan paham pada rupiah. Nah, teman-teman, jangan lupa juga kalau kita sedang melakukan transaksi, jangan lupa melakukan 3D, dilihat, diterabah, dan diterawang. Sekian itu saja cerita tentang pohon keramat tua pemberi rupiah. Semoga dapat menjadikan pembelajaran bagi kita ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.